Pernahkah kamu membayangkan meninggalkan kota paling maju di dunia hanya untuk berlayar ke pulau tak dikenal demi menyebarkan satu kalimat tauhid? Inilah kisah Maulana Malik Ibrahim. Pada abad ke-14, Samarkand di Uzbekistan adalah pusat peradaban dunia. Kota ini bermandikan emas, ilmu pengetahuan, dan kemakmuran, rute jalan sutra. Namun, gemerlapnya peradaban dan kenyamanan hidup di tanah kelahirannya tidak membuat hatinya tertambat pada dunia. Ada sebuah panggilan suci yang terus menggema di relung jiwanya, memanggilnya untuk pergi jauh, meninggalkan segala kemewahan tersebut. Perjalanan darat yang ditempuh sungguh tidak terbayangkan beratnya. Rute jalur sutra yang legendaris mengharuskannya melintasi gurun pasir yang ganas dan pegunungan terjal yang menusuk tulang. Angin panas berdebu dan cuaca ekstrim menguji ketangguhan fisik dan mentalnya setiap saat. Di tengah keheningan gurun yang tak bertepi, doa-doanya terus mengalir tanpa henti. Tidak ada keluh kesah, yang ada hanyalah penyerahan diri yang total kepada Sang Pencipta. Keteguhan hati inilah yang menjadi perisai utamanya dalam menghadapi berbagai mara bahaya yang mengintai di sepanjang jalan darat lintas benua yang sangat panjang dan mematikan. Ujian belum berakhir ketika daratan berganti menjadi samudra luas. Untuk mencapai Nusantara, Maulana Malik Ibrahim harus menumpang kapal layar kayu pedagang, menembus kejamnya Samudra Hindia. Badai besar, gelombang setinggi bukit, dan ancaman penyakit di laut menjadi teman perjalanannya selama berbulan-bulan. Di tengah lautan yang gelap dan cuaca yang tidak menentu, ia menjadi sumber ketenangan bagi para pelaut lainnya. Keberaniannya menghadapi amukan alam semesta membuktikan bahwa cahaya iman yang berada di dalam dadanya jauh lebih besar daripada rasa takut terhadap maut yang bisa datang kapan saja di tengah lautan lepas. Setelah perjalanan berbulan-bulan yang menguras segalanya, tibalah ia di pelabuhan Gresik, pesisir utara Pulau Jawa. Perbedaan cuaca sangat terasa. Udara pesisir yang lembab dan terik tropis menggantikan angin kering Asia Tengah. Begitu kakinya menyentuh pasir pantai Nusantara, ia langsung bersujud syukur kepada Tuhan. Penduduk lokal menatap asing kedatangan sosok berbaju putih panjang dengan budaya yang sepenuhnya berbeda. Tuhan, berkahilah perjalanan ini. Disinilah tantangan baru dimulai. Bukan lagi melawan alam, melainkan bagaimana menempatkan diri di tengah masyarakat kerajaan Majapahit yang saat itu sedang berada di puncak kejayaannya dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat mengakar kuat. Maulana Malik Ibrahim menyadari bahwa ia tidak bisa membawa ajaran baru dengan cara yang keras. Ia mulai berkeliling, mengamati dengan saksama keseharian masyarakat Majapahit. Ia melihat kemegahan candi-candi yang menjulang, tradisi yang kaya, serta tatanan sosial yang sudah sangat rapi. Bahasa yang berbeda, sistem kasta yang berlaku, dan kebiasaan yang asing tidak membuatnya mundur. Justru, hal ini memicu kecerdasan empatinya. Ia memilih pendekatan budaya, mempelajari bahasa lokal sedikit demi sedikit, dan memahami adat istiadat mereka, agar dapat berkomunikasi dari hati ke hati, tanpa pernah menghakimi keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Daripada berkhotbah di tengah keramaian, sang wali memilih jalur yang lebih merakyat. Ia membuka lahan, bercocok tanam, dan berdagang dengan sangat jujur. Kemampuannya dalam sistem irigasi dan pertanian yang ia bawa dari tanah asalnya, ia ajarkan secara cuma-cuma kepada para petani miskin yang sedang berjuang menghadapi gagal panen. Sistem kasta perlahan ia kikis melalui keteladanan, memperlakukan setiap manusia dengan derajat yang sama. Akhlak mulianya dalam berdagang, keadilannya, dan senyumannya yang tulus membuat masyarakat Jawa yang lembut hatinya mulai merasa nyaman dan perlahan menaruh rasa hormat yang sangat mendalam kepadanya. Ketangguhan mental Maulana Malik Ibrahim sungguh teruji ketika wabah penyakit melanda beberapa desa. Bermodalkan pengetahuan pengobatan Islam dan keahlian meracik herbal, ia membuka balai pengobatan secara gratis. Tanpa pandang bulu, tanpa menanyakan apa agama mereka, ia merawat yang sakit dengan tangan penuh kasih sayang. Banyak masyarakat kasta bawah yang merasa tidak berharga di sistem lama,
menemukan martabat mereka kembali di hadapan Sang Wali. Dari pengobatan dan kepedulian tulus inilah, banyak penduduk yang akhirnya dengan sukarela dan tanpa paksaan sedikitpun memilih untuk memeluk agama Islam yang membawa kedamaian. Cahaya itu pun sampai ke telinga Sang Baginda. Apa yang membuatmu begitu gigih merawat rakyatku, wahai Syekh? Tiada rahasia, Baginda. Keyakinan saya mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Jawaban yang sungguh meneduhkan, wahai Syekh. Namun, kulihat engkau tak memungut upeti sedikit pun dari pengobatan yang kau berikan, padahal kau telah menyeberangi samudera yang ganas. Apakah engkau tidak menginginkan kemewahan di tanah ini? Hamba datang bukan untuk mengumpulkan emas, Baginda. Kemuliaan yang hamba cari bukanlah pada harta yang fana, melainkan pada senyum rakyatmu yang kembali sehat. Sebab dalam Islam, kesehatan adalah nikmat Tuhan yang harus dijaga bersama. Engkau sangat berbeda dengan para saudagar yang pernah singgah di Balai Rungku. Mereka membawa barang dagangan, tapi kau membawa ketulusan. Katakan padaku, cahaya apa yang sebenarnya kau bawa ke tanah Jawa ini? Cahaya itu bernama kasih sayang kepada sesama makhluk, Baginda. Sebagaimana matahari menyinari bumi tanpa memilih siapa yang ia hangatkan, begitulah seharusnya kita berbagi kebaikan kepada siapapun, tanpa memandang kasta maupun rupa. Sungguh, kebijakanmu melampaui gelar, tabib, yang rakyatku sematkan padamu. Aku merasa, kehadiranmu di sini bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir bagi kedamaian Majapahit. Sebagai tanda syukur dan penghormatan atas pengabdian tanpa pamrih Sang Musafir, Sang Baginda memberikan sebuah amanah besar. Wahai Syekh, ambillah sebidang tanah di wilayah Gripura. Jadikanlah tempat itu pusat kebaikan dan pendidikan, agar rakyatku bisa terus belajar dari kebijaksanaanmu. Ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari otoritas Majapahit atas jasa sosial Maulana Malik Ibrahim terhadap rakyat, terutama setelah keberhasilannya menangani wabah penyakit. Terima kasih atas kemurahan hati, Baginda. Sesungguhnya tanah ini bukan milik hamba, melainkan amanah dari Tuhan. Hamba berjanji akan menjadikannya ladang kedamaian dan tempat di mana ilmu bermanfaat tumbuh subur bagi seluruh umat. Baginda yang mulia, sebagai tanda persaudaraan dari negeri yang jauh, hamba membawa sedikit buah tangan yang mungkin sederhana bagi kemegahan istana ini. Buah apa ini, Sik? Warnanya merah merkah dan bentuknya sangat unik. Belum pernah kulihat tumbuh di tanah Jawa. Ini adalah buah delima dari Samarkand, Baginda. Di dalamnya terdapat butiran-butiran merah yang berkumpul rapat dalam satu kulit. Bagiku, ia melambangkan persatuan dalam keberagaman, seperti rakyat Majapahit yang hidup rukun meski berbeda-beda. Filosofi yang sangat dalam. Dan kain ini terasa sangat lembut dan dingin di tangan. Itu adalah sutra terbaik, simbol kelembutan hati yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam mengayomi rakyatnya. Dan di bawahnya terdapat sebuah kitab medis tentang ramuan penyembuh, sebagai tanda terima kasih atas izin Baginda membiarkan hamba merawat warga yang tertimpa wabah. Hadiahmu bukan sekadar barang Syekh, melainkan pesan kebijakan dan hati yang penuh rasa hormat. Alhamdulillah. Terima kasih, Baginda. Perjalanan ribuan kilometer dari Samarkand ke tanah Jawa berbuah manis. Maulana Malik Ibrahim, sang wali pertama atau Sunan Gresik, telah meletakkan fondasi Islam yang kokoh di Nusantara, bukan lewat pedang atau peperangan, melainkan melalui tetesan keringat kemanusiaan, akhlak mulia, dan akulturasi budaya yang sangat indah. Ketangguhannya menghadapi perbedaan lintas benua telah membuktikan bahwa dakwah sejati adalah menyentuh hati nurani. Jejak damainya kini menjadi warisan abadi, mengubah wajah Nusantara selamanya, dan menjadi bukti nyata bahwa cahaya kebaikan akan selalu menemukan jalannya menembus kegelapan di sudut dunia manapun. Islam hadir untuk memberi ruh kedamaian tanpa menghancurkan jati diri kalian. Jagalah cahaya ini agar tak padam di hati kalian.